Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang dijawab, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ngelamun. Kita ini segala, Pak. Titik. Masa segala itu, Pak? Ya wajar lah. Kalau saya nggak galau dianggap sombong. Gimana Mas Abu? Iya, banyak yang tanya ya. Mana Endi kemudian tadi aja saya nonton bioskop ya tadi pas keluar bioskop itu tukang parkir itu gini. Balam Pak Muzen udah nyalon yo. Iya gitu. Nyalon kok. Biar ada kejutan. Gimana Pak rasanya nyalek orang dadi? Kenapa bisa gak jadi gitu loh? Takdir. Jawabannya karena kan dari awal saya sampaikan bahwa kontestasi pileg itu ada 3 hal. Pertama, saya kira jaringan sudah saya bangun, sudah kita lakukan komunikasi dan sebagainya. Kemudian finansial, ya alhamdulillah pemilu ini sebetulnya lebih siap dari sisi finansial, ya kan? Sudah bisa beli spanduk, bisa beli baliho, stiker. Dan sebagainya. Yang ketiga ini garis tangan ternyata. Takdirnya saya disuruh berhenti di legislatif untuk periode yang kali ini. Itu Om Abdul. Tapi hal yang paling bikin nggak jadi apa itu Pak? Ya karena sudah 3 periode tadi supaya nggak jadi. Enggak sih kalau gini. Saya tahu ya. Saya juga bukan tim ini sih enggak. Ya, tapi paham. Kayaknya sih sudah viral ya di pemberitaan nasional. Bahkan kemarin ada salah satu tokoh partai politik yang ngomong kalau pemilu 2024 ini paling brutal. Betul ya? Brutal apanya kita nggak tahu. Katanya mahal, masyarakat mahal sekali gitu. Salah satu diantaranya itu, dan kebetulan memang ini kan pileg serentak ya. Pileg serentak di mana modal itu ternyata kemarin cukup memberikan kontribusi elektoral dan pemenangan seseorang. Saya kalah modal gitu aja. Enggak sih kalau di sini kan saya pernah ngomong ya, saya kan ngomong selalu ya, jangan money politik gitu ya. Apakah itu salah satu yang bikin jenengan saya nggak enak jadinya ya? Ojo ngamplopi. Itu masa lalu jadi sudah kalah ya kalah. Netizen paling bahasanya kalah ya kalah, Pak Zen jangan ngeles kan begitu. Tapi saya perlu sampaikan, saya jadi dewan 3 periode ini sesungguhnya saya tidak bisa ngumpulin duit serius. Gaji pendapatan saya jadi dewan, alhamdulillah karena memang ini amanat dan perintah orang tua dan juga tokoh-tokoh yang kebetulan yang saya menghormati beliau, jadi dewan teruslah mengabdi kepada masyarakat. Dan itu kebetulan karena dari keluarga Nahdien, partai saya PKB, semua kegiatan-kegiatan saya selama ini memang lebih banyak kami supportkan ke keluarga besar Nahdien. Dan itu komitmen saya, itu menjadi bagian dari nawaitu saya untuk berkhidmah di Pati, di Dapil ya, di Rembang ini untuk pemberdayaan masyarakat, bil khusus Pati Rembang, bil khusus lagi keluarga besar Nahdien, dan itu kami lakukan selama 3 periode ini alhamdulillah. Nah, ternyata pada saat maju pileg yang keempat ini, saya sebetulnya punya uang tapi ya nggak banyak. Nah, ternyata kok ada faktor lain yang kemudian pemilu ini sangat mahal karena sangat mahal. 3 periode kemarin nyaris saya tidak pakai uang hari H. Nah, pemilu ini saya sedikit memberikan sedekah sebetulnya Mas Abu, tapi sedekah saya kurang banyak. Tapi saya pernah ngomong kayak gitu, Pak Zen paling kurang ikhlas memberikan sedekah. Ini serba salah juga gitu. Itu intinya. Iya, sebenarnya dulu pernah tak omongin ya, minimal mengurangi money politik lah ya. Omongan saya itu ya mungkin 2 tahunan yang lalu kita pernah ngobrol seperti ini. Memang kan dari dulu kalau nggak ada uang nggak dicoblos gitu. Terus apakah kemarin itu dengan santainya gitu, jajal kayak dhisik gitu. Namanya begini.
Allah sampai juga memberikan masukan supaya punya uang. Enggak, maksudnya begini, ada kepentingan ada sesuatu yang luar biasa yang nampaknya ini di luar nalar saya. Beda dengan pemilu sebelumnya, bahkan 3 periode sebelumnya, ada desain yang luar biasa di masyarakat bahwa pemilu ini mahal. Yang punya uang lah yang menang. Ono wik opos, ora ono wik ora opos. Diskusi-diskusi di angkro, ngomong-ngomong di pasar, di tempat-tempat keramaian, itu selalu muncul kalimat yuk, yang penting sing kaya duit ya tak coblos, mau paling nek sing dadi apa doae lali, itu luar biasa. Nah, saya yakin itu by design. Ada yang memang mendesain agar pemilu itu mahal, jadi yang kemarin itu mengabdi, yang kemarin sudah banyak memberikan kontribusi, membantu masyarakat, mengadvokasi, menyampaikan aspirasi, memperjuangkan apa yang menjadi tupoksi anggota dewan di parlemen dan sudah diberikan kepada masyarakat. Nah, pada akhirnya tetap kembali kepada setelan nama bahwa stigma atau suara-suara itu memang sudah didesain supaya pemilu itu membutuhkan biaya yang besar. Tapi saya terima kasih dan tetap saya tidak suudzon ya kepada masyarakat karena memang yang memilih saya sesungguhnya juga besar. Serius. Sebetulnya kemarin itu ini saya sampaikan ya, partai saya PKB itu kan nomor urut 1. Ya, sementara saya Dapil 4 ini Pati Rembang itu juga nomor urut 1. Saya yakin, seyakin-yakinnya sosialisasi saya kepada masyarakat belum maksimal kemarin, kurang maksimal lah. Saya yakin kok kalau waktu itu lebih fokus sosialisasi ke masyarakat, terutama orang-orang tua, itu pasti banyak yang memilih saya. Ternyata kemarin banyak yang salah memilih partai, karena partai saya nomor 1, saya nomor urut 1, yang nyoblos suara partai itu banyak di setiap TPS yang ada. Contoh di desa saya sendiri yang memilih partai, padahal saya yakin hampir 100% yang provinsi itu memilih saya, tapi faktanya suara partai itu ada sampai 30%. Nah, kasarannya gini, nek seorang mudeng ya. Berarti ini kan penyoblos Pak Zen, tapi nyoblosnya keliru partai soalnya podo-podo. Padahal suaranya itu larinya bukan ke saya, tapi larinya ke calon yang suaranya paling banyak. Kebetulan saya selisih sedikit sama sahabat saya. Selisih berapa? Ya sekitar 1.000. Saya dapat 64.000 sekian. Saudara saya itu dapat 65.000 sekian. Wow, kacek sidik. Tapi kan jenengan ikut di bursa calon bupati saat ini. Temanya udah berubah ini temanya. Saya kalau diajak diskusi soal masa lalu berat kita, karena itu sudahlah kalah ya kalah gitu aja. Kita evaluasi ke depan. Tapi apa dua saya galau. Iya, kalau galau wajar. Kalau saya nggak bilang galau sombong. Ya, karena ada banyak perjuangan yang mestinya harus saya. Tapi saya acungi jempol lah ya. Maksudnya jempol 2. Gini sih apa? Ada ini ya. 3 periode ya, tapi harus suge-suge lah ya. Maksudnya emang kegiatan-kegiatan itu hal yang orang penting biasanya itu dia tetap hadir, terus melu, nyupport dan lain-lain gitu ya. Ya makanya satu-satunya dewan yang waktu itu memang saya ikut mensupport gitu beliau. Ya orang tak sih, tapi emang kenyataannya saya banyak teman dewan, tapi memang saya lebih klop sama Pak Zen ini karena setiap kita minta tolong di acara apapun yang menurut beliau mungkin orang penting tapi mau gitu. Alhamdulillah itu belum seberapa dan tidak apa-apanya Pak Bu. Sebetulnya masih banyak yang harus kita perjuangkan. Meskipun kita ini kan fungsinya sebetulnya kan lebih ke advokasi. Fungsi DPR itu kan pengawasan, penganggaran. Oh ya, tadi ada satu hal yang menggelitik, saya belum bisa menjawab sampai sekarang ini. Kenapa Pak Zen menghilang? Bukan menghilang tapi saya sadar diri wajah saya belum siap tampil di muka publik gitu. Enggak lah apa, tapi kan jenengan ada di bursa calon bupati ya, entah wakil atau bupati di beberapa. Semangat ya. Calon bupati Pak. Tapi ngoran di duit. Tapi jenengan kan enggak jare wis ora di duit Pak ya. Apakah akan tetap melangkah di calon bupati-bupati? Ini versi saya ya, karena saya kemarin saya juga di sini ya. Saya dianggap tidak punya duit.
Nggak gini, saya ini kan kemarin nggak berhasil di pileg, lah kemudian partai saya menugaskan saya untuk maju di kontestasi pilkada di Pati ini, dan saya juga sowan-sowan ke tokoh-tokoh, ke Nahdlatul Ulama lah ya, kemudian juga Bano, Muslimat, Fatayat. Baiknya seperti apa? Saya pengen maju, beliau-beliau itu mendorong saya untuk maju di pilkada di Pati ini untuk menjadi bupati atau wakil bupati. Prinsip sesungguhnya kader tidak boleh menolak untuk kader politik tidak boleh menolak untuk tampil dimanapun, nah itu di legislatif atau di eksekutif. Saya kira ini momentum ya pilkada Pati ini. Ini bukan soal punya uang tidak punya uang. Niat saya untuk jihad, untuk berjuang, untuk membangun Pati masa depan, untuk memperbaiki Pati supaya lebih baik, lebih maju, lebih aman, lebih Tagline-nya jadi kan apa ya kalau di poster ya? Yang di depan-depan itu saya satu tok, Pati yang barokah. Ya itu tagline-nya nang poster-poster ora kok, Pak. Aman, damai dan barokah. Itu sing gawe sapa kowe? Kastomo. Saya sendiri. Oh. Gini, saya melihat Pati ini sudah aman damai. Ya kalau ada percik-percik sedikit wajar lah. Tapi barokahnya yang kurang satu. Itu yang saya ingin mendorong bagaimana agar Pati ini menjadi kabupaten di Jawa Tengah yang aman, damai, dan masyarakatnya penuh dengan keberkahan atau barokah. Nyalon ini kan mahal, Pak ya. Mahal banget gitu, lagi rekom wae duket handapan. Nah, tugasnya Mas Abu untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bagaimana supaya tidak mahal kan begitu toh. Ya ini loh, untuk memahamkan ke masyarakat ya. Kenapa kemarin saya habis ngobrol-ngobrol juga sama Pak Tomo itu ya. Kenapa Pati itu nggak maju-maju gitu? Apa karena kita tersandra dengan politik? Nah, menurut sebetulnya memang pilkada ini mahal karena siapa yang disalahkan ya? Sistem. Bukan, karena hari ini memang kebutuhan operasional itu cukup mahal. Sekarang kita ngumpulin orang saja kalau nggak bayar nggak. Nah, nggak ikut nih Pak. Nah, itu jelas. Yang lain-lainnya gue loh. Ya akhirnya kan itu juga untuk kepentingan operasional. Saya nggak menyalahkan partai politik. Kenapa? Karena memang partai politik hari ini kalau mau jalan, kalau mau tetap bisa memberikan bisa sosialisasi kepada masyarakat, memang membutuhkan biaya yang besar. Sekarang kita mengundang banyak orang, kita siapkan konsumsi, kita siapkan sewa kursi, gedung dan sebagainya, dan juga sangu. Kalau enggak juga kita digerundeli kan, artinya biaya operasional untuk itu sangat mahal. Tapi sekali lagi ya tidak kemudian karena mahal itu lalu kemudian masyarakat menilai bahwa pilkada ini mahal, maka calon-calon harus punya modal yang besar, punya amunisi yang besar agar nanti eksekusi dari H juga dengan eksekusi yang besar. Ini yang menjadi tantangan sekaligus menjadi pertanyaan kita semua bagaimana agar pilkada ini 2024 ini jangan sampai dengan harga yang sangat mahal tadi itu. Minimal dikurangi lah. Regane dikurangi. Tapi caranya ya, kalau masyarakat ngene, nah orang ada duit orang tak coblos. Nah, itu kan. Enggak semua masyarakat begitu. Walah, nek ngene iki yakin, enggak semua masyarakat begitu. Tapi orang sing ngene, Pak. Iya. Tak coblos, tak topo duitnya tapi ora tak coblos. Oh, ada juga yang seperti itu. Ada 3 karakter masyarakat. Pertama, dia tidak menerima money politik. Saya masih husnudzon kepada masyarakat yang menilai atau memilih calonnya, kandidatnya itu bukan semata-mata karena faktor uang. Memilih karena kapasitas, memilih karena rekam jejak, memilih karena kontribusinya kepada masyarakat cukup. Saya kira yang seperti itu juga masih ada. Saya kira lembaga-lembaga survei juga sudah melansir bahwa tidak semata-mata masyarakat itu memilih kandidat dalam pileg atau pilkada itu karena faktor uang, tapi juga karena tadi kita sebut rekam jejak, kontribusinya, pendampingannya, advokasinya dengan masyarakat. Kalau dia bagus tanpa uang pun dia akan milih. Dan saya yakin di Pati masih banyak yang seperti itu. Yes. Nah, ada yang kedua tadi memilih, tapi juga bukan karena besar kecilnya uang yang diterima. Besarnya yang didapat belum tentu masyarakat akan memilih karena uang besar itu. Aku ngerti, itu jenengan sih.
Cuwilik. Sing di sih, aku loro-lorone ono kok, telu-telune ono saya. Yang memilih karena yang memilih saya tidak karena uang juga banyak, yang memilih besar kecilnya dan memilih tidak besar besarnya itu juga ada, yang memilih karena untuk sangu itu juga ada. Oke. Itu masalahnya di situ. Masih sholawat, Pak? Ya, alhamdulillah istiqomah. Cuma dari panggung-panggungnya tak kurangi. Ngantukan sehingga Serah duit. insya Allah masih jalan pelan-pelan, nanti cobalah kita. Soalnya gini, kok kait-kaitnya kalau Habib Baklawi bareng maupun Enggak. ya sholawat itu nafas saya ya. Jadi cuma memang banyak mengurangi di panggung. Saya istiqomah sholawat itu setiap hari rutin Arya, dan itu pasti Pak, karena itu kekuatan psikologis dan spiritualitas saya. Ya silakan masyarakat terus bersolawat supaya Pati ini barokah. Siapapun jadi bupati harus menjamin aman, damai, dan barokah. Aman, damai saja tidak cukup. Dan Pati hari ini belum begitu aman-aman saja, damai-damai saja. Jelek sekali. Harus barokah. Jelek sekali. Enggak sih kalau jelek sekali. Sebagian kecil saja. Sekarang udah mulai baikan sih. Dipukul rata. Tapi tapi ini tanggung jawab kita semua lah saya kira untuk kembali menormalkan. Ini semisal Pak ya. Ini semisal jenengan nanti ikut dalam kontestasi di posisi apapun ya. Di posisi apapun. Entah bupati atau wakil, atau sekda, atau tim sukses. Iya, sebagai wakil lah ya. Wakil atau ada yang mau jadi wakilnya saya. Terus jenengan ngapain gitu loh? Pengen Pati koyo opo sih? Soalnya ini kemarin saya podcast ke beberapa calon ya. Ini kok kayak semua yang diomongkan itu kan kayak meneruskan normatif. Iya, maksudnya kan program-program sebelumnya diomongkan bla 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 bla. Itu kan sebenarnya bukan program pribadi gitu kan. Iya. Ngerakat naik pasti ya. Kalau saya simpel saja. Saya ini kan besar di Ormas. Saya kecil dari keluarga yang kurang mampu, hidup di bantaran Kali Juwana. Nah itu saya kira saya kuliah juga hasil perjuangan saya di pesantren, itu menginspirasi dalam setiap langkah dan visi saya ke depan. Saya di DPRD Provinsi Jawa Tengah, ada hal yang menurut saya juga harus terus kita perjuangkan dimanapun kita berada. Saya selalu sampaikan bahwa ada 6 urusan wajib pelayanan dasar bagi masyarakat yang menurut saya harus terus kita perjuangkan sampai hari ini. Karena ini kalau nggak dikawal, nggak diperjuangkan, tidak dijadikan sebagai skala prioritas perjuangan, saya yakin, saya khawatir sampai kapanpun Pati akan tertinggal. Yang pertama, urusan wajib pelayanan dasar minimal bagi masyarakat Pati adalah pendidikan. Nah, Pendidikan itu urusan konkuren antara pusat, provinsi, kabupaten. Tetapi bagaimana pemerintah memiliki komitmen terhadap pendidikan? Pendidikan berarti menjamin bahwa anak-anak yang kurang mampu di negeri ini, termasuk di Pati, harus dijamin dibebaskan dari semua pembiayaan pendidikan. Salah satu kenapa indeks pembangunan manusia, salah satu kenapa anak-anak putus sekolah, kenapa angka partisipasi kasar kita tidak pernah meningkat, karena banyak anak-anak sekarang yang oleh orang tuanya tidak disekolahkan karena alasannya biayanya mahal. Penting. Yang kedua, sarpras pendidikan juga harus diperbaiki, Pak. Hari ini kondisinya prihatin. Ya ada yang bagus lah, ada yang bagus-bagus gitu. Tapi di beberapa daerah-daerah pinggiran, di daerah-daerah pedesaan itu kondisinya kadang kurang layak untuk menjamin standar pendidikan yang berjalan dengan baik di situ. Guru-gurunya juga harus sejahtera. Tidak boleh lah. Hari ini saya akan mengingatkan Pak Presiden, Pak Prabowo yang kemarin menyampaikan mulai Oktober tidak boleh ada guru yang gajinya di bawah 2 juta. Maka akan kami afirmasi melalui kebijakan APBN minimal 2 juta untuk guru-guru terutama yang belum sertifikasi dan PNS. Saya akan minta dibuktikan itu, dan itu bisa. Saya dukung Pak Prabowo, itu bisa. Dari mana? APBN kita 20% untuk pendidikan cukup kalau hanya menggaji guru-guru yang di desa-desa tadi itu ya, mengajar-ngajar itu minimal. Satu itu. Terus? Belum lain, masih banyak sebetulnya.
Kesehatan. Oke. Kesehatan, saya kira penting. Tidak boleh lagi ada orang yang sakit tidak dilayani oleh rumah sakit, apalagi rumah sakit milik pemerintah. Oh, kayak uang orasi lah. Loh ya serius ini. Saya terus terang jengkel kalau ada rumah sakit menolak pasien gara-gara tidak punya BPJS, gara-gara dari keluarga miskin, nggak punya KTP. Itu recehan. Banyak kabupaten kota hari ini yang meninggalkan itu semua. Mau dia punya BPJS, mau dia punya KTP, itu urusan setelah dilayani dulu. Baru setelah itu diurus administrasi. Itu loh Pak D. Itu baru kesehatan. Masih denam Pak. Infrastruktur juga harus menjadi skala prioritas. Juga hari ini infrastruktur kita ini ya jadi kita hari ini di Pati ini wilayah banjir ya. Ini berbanjir terus rusak jalan. Makanya ini butuh perhatian serius dari APBN, dari APD provinsi, dari APD kabupaten kota, karena infrastruktur ini juga sangat terkait dengan pertanian. Tapi aslinya biaya itu kan ada kapan? Cukup sebenarnya. Jadi kan anggaran kita itu besar kok. Ini kan urusan wajib pengangguran pelayan dasar itu tidak bisa itu diundur-undur. Tahun depan, 2 tahun yang akan datang, harusnya itu lebih ke soal komitmen, lebih ke soal politik saja. Jalan nasional berapa yang rusak, jalan provinsi berapa yang rusak, jalan kabupaten. Anggaran ini banyak, dari APBN ada DAK, dari provinsi ada bantuan keuangan, dari desa ada dana desa. Tapi yang namanya infrastruktur nggak selesai. Itu kan semuanya kan ada hubungannya namanya disunat, korupsi lah ya. Penanganan itu loh nggak gampang. Akhirnya kita komitmen bersama toh. Yang melakukan sunat dan korupsi itu ya kita ingatkan bersama-sama kan begitu. Kayak piye ya? Ya kayak hal sing wis biasa ngono lho. Wis iki kok tak kano-kano. Kita kok ora yakin sampean muni ngono. Ya ini penting ya, pertama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, persoalan sosial yang sering sampean perjuangkan di masyarakat. Banyak orang yang keluarga nggak mampu, orang-orang jumbo, orang-orang yang tidak punya data, termasuk bagaimana pemerintah melakukan validasi data melalui DTKS maupun melalui DT Jateng agar menjamin bagaimana orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang mestinya mendapatkan pelayanan sosial itu menjadi prioritas di dalam penganggaran. Itu hari ini juga masih sering kita jumpai di beberapa tempat, di Pati khususnya yang sampai ekspos itu, Pak ini nggak pernah disapa masyarakat, kepala desanya, sampaikan saja itu kepada dinas sosial. Kenapa kok sampai mereka tidak terdata dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah? Mestinya layak. Sementara di satu sisi ada orang yang dengan rumah yang layak, punya motor, tidak mendapatkan. Iya ya, aku dewe ku ya padha bendina jadi traktir. Ini saya kira butuh tenaga khusus untuk melakukan pendampingan dan sekaligus melakukan upaya-upaya yang lebih fokus. Kita memanfaatkan tenaga-tenaga yang ada di desa, di kelurahan, di RW, RT, ya, agar mereka-mereka yang belum terdata di DTKS keluarga kurang mampu itu betul-betul terdata dan akhirnya mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga bisa membantu kesejahteraan mereka. Ini urusan sosial. Oke. Banyak ya, tapi kalau kita diskusikan hari ini nggak selesai. Oke. Keren lah. Harusnya omongan seperti ini bisa tersampaikan ke masyarakat sih ya. Semoga nanti tak pedot-pedot bisa sampai ke masyarakat ya. Soalnya permasalahan. Oh iya, sebentar. Ya, masyarakat Pati lah saya mengimbau ke depan siapapun bupatinya dan wakil bupatinya, ayo kita bersama-sama bangun Pati. Situasinya hari ini butuh support, butuh dukungan, butuh kerja keras dari kita semua yang ada di Pati ini agar Pati ke depan baik-baik saja. Hal-hal yang tadi menjadi urusan prioritas tadi, menurut saya harus menjadi catatan penting bagi siapapun yang memimpin Pati di masa yang akan datang. Oke, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Kata Kak Was. Wes. Ono sing diedit.